Setelah rumor-rumor liar berkembang tidak jelas selama 2 bulan belakangan ini, akhirnya kejelasan soal nasib Adrian Newey di Red Bull mulai menemukan titik terang. Tapi titik terang itu sayangnya bukan berpihak kepada Red Bull, karena seperti gosip yang beredar, Adrian Newey sekarang benar-benar berjalan menuju pintu keluar dari tim yang bermarkas di Milton Keynes. Sang desainer jenius tersebut memutuskan hengkang dari tim yang sudah menjadi rumah baginya selama 18 tahun lamanya. Dan sontak saja, dunia F1 dibuat heboh dengan kemunculan berita ini. Kabar Newey hengkang dipublikasikan pertama kali oleh media Jerman, yaitu Amus, dan kemudian dikonfirmasi oleh jurnalis senior BBC, Andrew Benson. Newey diketahui sudah mengabarkan niatnya untuk mengakhiri masa bakti di Red Bull kepada manajemen internal, dan sekarang dia sedang berdiskusi untuk menentukan durasi cuti gardening leave. Newey sendiri sejatinya masih terikat kontrak di Red Bull sampai setidaknya akhir 2025 mendatang, kontrak yang baru saja ia perpanjang awal tahun ini. Tetapi situasi di Red Bull yang tidak kondusif membuatnya tidak nyaman dan mempertimbangkan untuk akhiri kontraknya lebih awal. Seperti yang kita tahu, Newey menjadi sosok yang hangat diperbincangkan semenjak internal di Red Bull mengalami gonjang-ganjing. Bermula dari skandal Christian Horner yang mencuat ke publik pada bulan awal Februari, di mana Horner dilaporkan atas tuduhan perilaku yang tidak pantas yang menjurus ke pelecehan seksual kepada salah satu karyawan perempuan di Red Bull. Meskipun pada akhirnya Horner lolos dan tidak dinyatakan bersalah, tapi cara Red Bull yang sangat tertutup dalam menghandle masalah tersebut membawa sejuta pertanyaan soal apa yang sebenarnya terjadi di internal tim. Apalagi sebelum kasus itu muncul ke publik, Horner sudah terlibat konflik power dengan Helmut Marko, terutama sejak sepeninggal Dietrich Mateschitz. Dan benar saja, setelah Horner dinyatakan tak bersalah, bukannya kasusnya selesai, tapi malah semakin runyam dengan segala drama yang ada karena saking tertutupnya investigasi yang dilakukan internal Red Bull. Mulai dari bocornya bukti-bukti screenshot chattingan Horner dengan korban setelah GP Bahrain, lalu komentar pedas Jos Verstappen yang menuntut sang bos mundur, sampai diinvestigasi baliknya Helmut Marko atas dugaan kebocoran informasi terkait skandal sang tim prinsipal. Konflik power di Red Bull juga sangat jelas terlihat dengan terbaginya tim menjadi 2 kubu. Christian Horner dengan backingan pemilik saham mayoritas Red Bull dari Thailand, yaitu keluarga Yovidia, berlawanan dengan kubu Austria yang diisi oleh CEO bidang olahraga Oliver Minzlaff yang ingin menanamkan pengaruhnya di tim F1 serta menyingkirkan Horner yang ia klaim sudah kelewatan dengan menutup-nutupi kasusnya. Drama semakin memanas ketika Max Verstappen tidak menutup kemungkinan jika dia akan keluar dari Red Bull jika situasi konflik power di internal terus berlanjut dan membuat beberapa figur penting seperti Helmut Marko serta Adrian Newey pergi dari tim. Semua itu sudah membuat telinga Adrian Newey panas dan jengah dengan semua intrik-intrik politik yang terjadi di Red Bull. Newey adalah orang yang menganut kebebasan atau independensi. Dia tidak suka dengan permainan politik dan hanya ingin fokus bekerja untuk menyalurkan bakat yang ia cintai dari dulu, yaitu mendesain mobil F1. Kondisinya sekarang adalah Newey tidak suka dengan situasi yang menyelimuti Horner. Sama seperti Minzlaff, Newey diyakini menilai jika Horner sudah kelewat batas dalam usahanya mempertahankan jabatan sebagai CEO serta tim prinsipal di Red Bull. Yang artinya ada indikasi kalau Newey mengetahui soal apa yang terjadi di balik layar selama investigasi tertutup terkait skandal Horner dilakukan dan sejak awal memang sudah tidak beres cara penanganannya. Dari situlah kemudian timbul berbagai spekulasi dan membuat situasi semakin kacau karena tidak adanya transparansi yang diberikan dan akhirnya dimanfaatkan untuk dipecah belah oleh kekuatan politik. Pria 65 tahun tersebut sudah tidak nyaman dengan iklim di internal Red Bull dan ini jadi faktor penting yang membuatnya memutuskan untuk hengkang. Selain soal situasi yang tak kondusif, ada beberapa faktor lain yang sebabkan Newey pergi dari Red Bull. Salah satunya adalah perannya dalam development mobil F1 yang semakin dikurangi. Meskipun Adrian Newey sering terlihat mendampingi tim dan mengamati mobil Red Bull di garasi ataupun di grid, perannya dalam pengembangan mobil dari era RB18 sampai RB20 tergolong sedikit. Newey hanya berperan dalam pembuatan suspensi dari mobil generasi ground effect tersebut serta membantu tim dalam mengutak-atik settingannya saat race weekend. Suspensi buatan Newey itu terbukti menjadi salah satu kunci dari dominasi Red Bull dalam 3 tahun terakhir. Namun, Newey diyakini merasa kurang puas dan merasa jika perannya sebagai desainer jenius mobil F1 semakin disingkirkan di Red Bull. Semua berawal dari mantan desainer Williams tersebut naik jabatan menjadi Chief Technical Officer pada 2018 dan posisinya sebagai direktur teknis digantikan oleh Pierre Wacky.
Jabatan CTO tersebut sejatinya adalah posisi jabatan teknis tertinggi di tim, dan skalanya sudah mencakup level global atau bukan F1 saja. Tapi itu otomatis juga akan memangkas perannya sebagai desainer mobil F1. Dalam 2 tahun terakhir, Newey merasa tidak puas dengan porsi kerja yang diberikan kepadanya ketika mengembangkan mobil RB19 dan RB20. Hal itu karena Christian Horner lebih memprioritaskan Pierre Waki sebagai desainer berbakat yang ia proyeksikan sebagai pengganti Newey dan melindungi Pierre dari Ferrari yang mengincarnya dengan kontrak yang fantastis. Newey tidak begitu senang dengan hal tersebut. Horner tahu dengan sikap sentimen Newey dan kemudian memanjakannya dengan proyek mobil hypercar RB17. Namun itu tidak sepenuhnya berhasil, apalagi rencana Horner yang ingin memangkas budget di Red Bull Advanced Technologies berpotensi membuat proyek hypercar tersebut gagal dan semakin membuat Newey pundung. Newey merasa jika ia masih bisa memberikan kontribusi penuh di dalam tim, bahkan dengan usianya yang sudah memasuki kepala 6 sekalipun. Oleh karena itu, sang jenius akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karirnya di Red Bull, di mana ia sudah mempersembahkan 9 juara dunia pembalap dan 8 juara konstruktor di F1, serta menjadi salah satu founding fathers yang membangun tim ini dari nol sejak direkrut pada 2006 silam. Red Bull sendiri lewat pernyataan resminya ketika dihubungi oleh jurnalis Sky Sports, Craig Slater, mengatakan kalau mereka tidak mengetahui kalau ada komunikasi pemberitahuan dari Adrian Newey soal keputusan hengkangnya dari tim. Red Bull menegaskan jika Newey terikat kontrak sampai setidaknya akhir 2025 dan mereka belum mendapat kabar dari pihak terkait. Itu artinya ada kemungkinan jika Newey akan ditahan di Red Bull sampai akhir 2025 mendatang. Salah satu kemungkinannya adalah lewat periode gardening leave, di mana musim 2024 mungkin akan jadi tahun terakhir Newey bekerja di sana. Tetapi ia harus menjalani cuti gardening leave selama 1 tahun sampai akhir 2025. Dan baru bisa bekerja di tim baru pada 2026 nanti. Dengan pengalaman dan segudang trofi, di mana dia sudah memberikan total 25 gelar juara dunia ataupun konstruktor di F1, tentu Newey menjadi komoditas super panas bagi tim-tim besar. Tercatat, ada 3 tim yang mengincar jasa desainer lulusan Universitas Southampton itu, yaitu Ferrari, Aston Martin, dan Mercedes. Ferrari diyakini jadi tim terdepan dalam perburuan tanda tangan Adrian Newey dengan tawaran yang diberikan langsung oleh John Elkann selaku presiden Ferrari. Setelah 2 negosiasi di masa lalu untuk merekrutnya gagal, ini adalah peluang terbesar Ferrari untuk memboyong Newey ke Maranello, apalagi dengan kehadiran Lewis Hamilton di sana tahun depan dan kesempatan untuk menutup karir di skuad kuda jingkrak yang dianggap sebuah privilege yang spesial. Namun, Ferrari mendapat persaingan ketat dari Aston Martin yang berani menjanjikan tawaran finansial yang lebih fantastis dengan nilai $100 juta yang dibagi selama 4 tahun kepada Newey. Selain uang, lokasi fasilitas pusat Aston Martin yang terletak masih di Inggris dan hanya bergeser 30 km dari Milton Keynes, serta banyak karyawan bekas Red Bull di sana, sepertinya tawaran yang lebih oke bagi Newey yang sudah berumur. Faktor Fernando Alonso tentu juga bermain, mengingat salah satu impian Newey adalah ia ingin mendesain mobil untuk pembalap Spanyol tersebut. Mercedes juga tiba-tiba muncul di dalam daftar pemburu tanda tangan Newey, mengingat tim ini membutuhkan seseorang yang paham betul dengan regulasi ground effect untuk bisa kembali kompetitif di baris depan. Semua bisa terjadi dan kalau melihat kepindahan Lewis Hamilton ke Ferrari, maka hal yang sama bisa terjadi ke Adrian Newey. Atau jangan-jangan malah Newey memilih untuk pensiun. Selain soal kemana tim selanjutnya setelah keluar dari Red Bull, hal lain yang ditunggu adalah efek berantai dari mundurnya Adrian Newey. Max Verstappen menegaskan jika kondisi internal harus stabil dan damai. Dia juga ingin orang-orang kunci seperti Newey harus dipertahankan. Kuncinya ada di Helmut Marko, karena dia cukup loyal dengan Red Bull, tidak peduli situasinya seperti apa. Tetapi bisa saja Horner memaksanya untuk hengkang, karena posisinya di tim adalah sebagai oposisi, dan kendali Horner di dalam tim sekarang berada di titik terkuatnya. Hengkangnya Newey adalah awal dari genderang kekacauan yang dijanjikan oleh Jos Verstappen dulu. Ia sudah memperingatkan jauh-jauh hari, jika seandainya Horner menolak mundur, maka internal Red Bull akan kacau atau dikacaukan dari konflik politik yang jelas-jelas merusak harmonisasi tim. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.